surga kecil jatuh ke bumi. Hiasan yang tepat disematkan pada bumi Papua. Pesonanya selalu menarik untuk dijelajahi. Salah satunya pulau berpasir putih bernama Namatota di Papua Barat. Terletak di distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, pulau dengan luas sekitar 40 km persegi ini dikenal sebagai kampung nelayan karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian dari hasil bahari. Memasuki periode angin timur seperti sekarang, tangkapan andalan nelayan Namatota adalah ikan cakalang. Anginnya sudah sepoi-sepoi dan pas banget udah masuk angin timur. Tandanya masyarakat Namatota pergi melaut untuk mencari ikan cakalang. Menjaring ikan cakalang biasa dilakukan nelayan Namatota secara bersama-sama. Oke, saya udah pindah di perahu nelayan. Dan sekarang kita mencari spot di mana ada ikan cakalangnya. Masih mencari ya, Pak? Hari ini cuaca sangat mendukung. Gerombolan ikan cakalang yang muncul ke permukaan untuk memburu mangsa dapat terlihat dengan jelas. Begitu kawanannya terlihat, nahkoda kapal dengan sigap langsung memacu perahu mengejarnya. Perahu bergerak memutar untuk menjebak ikan. Setelah membentuk lingkaran sempurna, ujung jaring lalu dikunci sehingga tidak memberi celah kawanan ikan bisa kabur. Jaring sudah ditebar. Ini adrenalin banget, masih dekat sampai sekarang karena di bagian belakang itu walaupun aman, masih takut kesapu-sapu jaring karena bisa aja saya ikut ke bawah sampai masuk. Memang harus cepat. Pekerjaan terberat bagi nelayan seperti ini adalah saat menarik jaring. Karena beban jaring kini bertambah berat dengan air dan ikan yang terjebak di dalamnya. Panjang jaring untuk menangkap cakalang seperti ini bisa mencapai ratusan meter. Tarik, mulai terlihat. Banyak sekali. Kamu yang terbang lagi? Nggak sampai. Boleh, step langsung angkat tali. Langsung angkut ya? Semakin mendekat, jaring terasa lebih berat. Hasil tangkapan pun semakin nampak. Makin kerasa. Berat. Tapi excited karena terlihat banyak sekali. Ini lagi. Gua lihat. Kita dikerumuni ikan cakalang. Masih belum semua jaringnya. Tapi diam begini aja pusing karena goyang-goyang perahunya. Sampai kita harus fokus melepas dia dari jaring. Keseimbangan badan di atas perahu dan gerakan tangan saya tidak semahir para nelayan ini. Namun gerombolan ikan dalam jaring tidak membuat saya urung ikut terlibat dengan mereka. Ikan yang termasuk ke dalam jenis tuna ini disebut juga dengan skipjack tuna. Garis-garis hitam di bagian belakang menjadi ciri khasnya. Hasil laut yang satu ini termasuk ke dalam primadona perairan Nusantara. Daging dan cita rasanya yang khas membuat permintaan ikan ini terbilang tinggi. Kita dapat banyak sekali. Tapi nggak bisa langsung cari lagi. Kita mendarat dulu untuk memilah ikan-ikan yang mengeluarkan dari jaring yang terakhir tadi. Baru gas lagi, melaut lagi.
Salah satu olahan khas daerah timur Indonesia adalah ikan asap. Nah, cakalang asap ini nantinya mau kita masak, kita tumis dengan daun gedi dan kembang pepaya. Hasilnya, ikan akan lebih tahan lama sehingga bisa diolah menjadi berbagai jenis olahan turunan. Bumbu sederhana yang telah dihaluskan kemudian ditumis dengan daun pepaya dan daun gedi hingga matang. Tidak perlu berlama-lama karena ikan cakalangnya juga sudah diasar. Ini sudah matang dan siap santap. Tumisan cakalang asap, bunga pepaya, serta daun gedi yang berlendir menambah cita rasa masakan kami siang ini. Ada rasa pahit dari bunga pepaya, tapi setelah dicampur dengan daun gedi, balance rasanya. Mantap, mantap. Petualangan yang lengkap sekali dari mulai mencari ikan cakalang yang butuh perjuangan seperti itu sampai menikmati langsung kuliner khas yang dibuat oleh mama-mama nama Tota. Kalau di sini sebutannya apa, Mama? Masarat. 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 Ikuti jejak saya, jejak petualang. Siang ini perahu membawa kami ke salah satu spot diving. Ada yang kurang nih kalau saya melewatkan, mengeksplor bawah laut di sini. Dan tentunya sekarang saya mau diving ditemani Bang Jack dan juga Kakak Abdul. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak jauh dari tepi pantai, kami akhirnya sampai di spot House Reef. Rumah karang ini tidak berarus kencang, sehingga menjadi titik favorit bagi para pecinta dunia bawah laut. Ini udah sampai spotnya, namanya spot Babanus. Kira-kira ada apa aja ya bawah lautnya? Saya nggak sabar, semoga dapat schooling ikan. Schooling adalah penamaan untuk ikan yang berkumpul dan berenang secara sinkron. Saya langsung disuguhi hamparan terumbu karang yang beraneka ragam. Mulai dari jenis tanduk rusa hingga brain coral yang menyerupai bentuk otak. Saya juga menemukan beragam hewan penghuni karang lainnya, seperti ikan badut, ikan ekor kuning, dan samadar. Samar-samar sekelompok manta rays atau ikan parimanta yang cukup langka melintas di kejauhan. Namun yang paling menarik perhatian saya adalah lionfish. Ikan karang ini memiliki warna yang selaras dengan sirip yang mengembang. Di balik tampilannya yang menawan, lionfish memiliki duri yang berbisa. Jika terkena sengatannya, bisa mengakibatkan efek yang berbahaya. Semua potensi ini masih terjaga karena perairan nama Tota dilindungi oleh peraturan adat yang disebut sasi. Teripang merupakan salah satu hewan yang masuk ke dalam larangan sasi. Jadi pertama kali masuk, saya lihat lionfish. Lionfish, kemudian kita nemuin teripang juga. Tadi udah 40 cm sampai 50 cm. Masuk ke dalam segitiga karang dunia, perairan Papua Barat menyimpan kekayaan bawah laut yang sangat beraneka ragam. Menjaga terumbu karang dan biota di dalamnya penting untuk memastikan ekosistem tetap terjaga. Seperti tadi kegiatan yang kita lakukan mengukur teripang karena fungsinya kita menjaga populasinya. Karena teripang itu sangat penting untuk laut kita. Ikuti jejak saya, jejak Papua. Selain ikan, Pulau nama Tota, sudut lain Kabupaten Kaimana ini juga terkenal dengan lobsternya. Di sana ya Bang, dekat Batu Batu ya?
Perairan Kayu Mana menyimpan banyak sekali hasil laut yang melimpah. Seperti hari ini saya mau mengikuti kegiatannya Bang Adi dan Bang Jen mencari lobster di perairan di sini. Yuk ikutin ya, ikutin jejak saya, jejak petualang. Para nelayan di sini tidak menggunakan jaring atau perangkap ketika berburu lobster. Spotnya di sini, ya Bang. Di sini ya spotnya. Terlihat banyak sekali batuan di tebing tinggi, beberapa batu dan ombaknya lumayan. Karena pertemuan laut lepas langsung menabrak ke sini. Habitat lobster berada di antara karang bebatuan. Untuk mendapatkannya, kami harus menyelam di antara arus kuat yang menghempas tebing. Ini nih yang nggak boleh ketinggalan ya, alat tempur kita hari ini. Ini namanya apa Bang di sini? Red. Ini buat panah ikan, panah lobster pakai ini. Alatnya masih tradisional sekali. Saya baru lihat untuk memanah alatnya seperti ini. Cara pakainya, ini nanti dikaitkan di bagian ujung. Nanti ditembakkan gitu. Kita kayak main ketapel ya Bang. Di kedalaman sekitar 5 meter, air laut masih cukup jernih. Sehingga mata kami masih bisa melihat dengan jelas ke dasar karang. Tidak lama, hewan bercakang satu ini mulai terlihat. Kita dapatkan ini. Ini udang babu ya? Iya. Udang babu. Bang, mana pegangnya? Besar sekali. Tadi saya mau nembak, tapi meleset karena belum biasa pakai alat ini. Ternyata baru saya dapat. Usaha saya tidak kalah jeli dari pemburu lain. Dari balik air, saya melihat lobster yang berkamuflase di antara karang. Menangkap lobster dengan panah tradisional seperti ini tergolong lebih ramah lingkungan, sebab kami hanya membidik lobster dewasa yang bertubuh besar. Yeay, lumayan nih Bang. Kita satu-satu dapat udang dan lobster. Saya dapat lobster mutiara dan abang-abang ini dapat udang bambu. Coba boleh lihat perbedaannya Bang. Jadi itu perbedaannya pasti ada di coraknya. Kalau udang bambu ini dia mirip bambu ya, warnanya hijau dan sepertinya ada batik-batiknya. Tapi kalau lobster mutiara cantik sekali, biru, ada cara-cara berwarna orange. Kalau rasanya enak mana Bang? Enak ini yang saya dapat. Wah, sudah tidak sabar. Kita sudah dapatkan banyak, cukup sekali untuk santap siang hari ini. Nanti makan enak nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain memiliki corak dan warna yang berbeda, lobster mutiara memiliki harga jual yang cukup tinggi. Sulitnya lobster mutiara berkembang biak di laut lepas membuat hewan bertubuh bungkuk ini jarang ditemui. Tanpa diberi bumbu apapun, lobster langsung kami bakar. Untuk menambah rasa, hidangan siang kali ini hanya ditemani sambal sederhana. Cukup 5 menit saja, kulit lobster ini sudah merah sekali, merata. Tanda ini sudah matang. Waktunya kita angkat ya Bang. Mari makan. Masyarakat Namatota diberkahi alam yang luar biasa kaya. Untuk sekadar mencari lauk makan, mereka tidak harus bersusah payah mencarinya. Cukup dengan menjaga alam, warga di sini langsung merasakan manfaatnya. Lihatlah, ini daging semua.
Oke lah Bang, mari kita makan Bang. Ini nggak dibubuhin apapun aja, udah ada rasa manis dan si lobster mutiara ini ada rasa gurihnya. Tapi kalau udang bambu yang ini Bang, ini enak juga ya. Enak. Dia teksturnya lebih lembut dan lebih dominan manis. Kalau saya sih favorit, dua-duanya favorit. Boleh saya habiskan Bang? Alam Papua ini memang kaya sekali. Gak cuma keindahan lautnya saja, tapi menghasilkan hasil bahari yang melimpah seperti ini, dan beruntung sekali saya bisa merasakan langsung lobster yang fresh dari tangkap langsung masak hasil perairan Namatota. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Beradaptasi di ekosistem bakau sejak masa lampau, menghadirkan cara-cara bertahan hidup yang khas di Kampung Marsi, Kabupaten Kaimana. Mengandalkan alat warisan dari generasi ke generasi, masyarakat setempat biasa menangkap kepiting Papua. Hutan bakau memiliki banyak sekali biota, salah satunya yang mau saya cari sama Pak Erik dan Pak Yusuf, warga Kampung Marsi. Kita mau Kalawai Karaka. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kawasan berlumpur dengan akar bakau yang rapat menjadi rumah beragam fauna. Karaka atau kepiting Papua menjadi tangkapan primadona bagi masyarakat. Wah, di sini mangrove-nya rimbun sekali. Jarang-jarang loh saya ngelihat pohon-pohon bakau yang tingginya sampai setinggi ini, dan kalau dilihat akar-akarnya juga menjalar kemana-mana, makanya kita mencari karakanya harus jeli. Warga setempat jarang memanfaatkan kayu bakau. Minimnya eksploitasi ini membuat pohon mangrove tetap terjaga. Kepiting hitam Papua ini memang terkenal dengan ukurannya yang besar. Melimpahnya pangan, minimnya predator alami, serta habitat yang masih terjaga membuat karaka di sini bisa tumbuh dengan pesat. Wih, Pak Isa dapat besar sekali. Wah, ini dia sudah bisa dipegang kah? Bisa. Bisa ya. Sudah bisa dicabut. Wow, ini kepiting bakau terbesar yang kita dapat hari ini. Di mana Pak? Dapat itu. Lihat capitnya. Ini kepiting sama muka saya sebenarnya lebih besar kepitingnya. Ini dia. Saya menemukan salah satu makanan kepiting bakau, siput, karang siput. Kalau sudah ada makanan, bisa jadi dia berada di sekitar sini. Kebanyakan moluska hidup menempel di akar bakau. Melimpahnya hewan lunak ini menyediakan sumber nutrisi bagi karaka. Ini dia, biasanya kita cari kepiting kan dimasukkan dalam perangkap. Ini langsung tombak. Gimana tuh? Serem nggak Pak? Saya juga mau coba nyari nih. Mau ngerasain sensasi kalawai. Ini Pak. Kalawai atau senjata tradisional asli Papua berbentuk tombak trisula menjadi alat perburuan utama. Ada kepiting satu nih. Ada Pak. Waduh, itu sapitnya siap mencengkram. Papa lagi ya dia mencengkram tombak saya. Ini Pak. Menggunakan kalawai tidak boleh ragu-ragu. Harus dihujamkan dengan kuat supaya dapat menembus cangkang kepiting. Nah, itu dia. Harusnya begitu. Saya udah ketakutan sendiri gara-gara pernah kecapit kepiting, Bapak. Ini dia, ternyata kepiting bakau ini kalau waktu air meti atau surut malah menguntungkan untuk kita karena dia tidak terlalu lincah. Kalau di air baru lincah ya Bapak. Dapat lagi satu karaka. Pergerakannya yang lambat disebabkan bentuk dan kakinya yang lebar sehingga karaka menjadi sasaran empuk kalawai kami.
Ini saya menemukan kepiting bakau, tapi dia lagi sembunyi di antara lumpur-lumpur, jadi harus dikeluarkan dulu supaya mudah menombaknya. Wah, capitnya sudah siap mencengkram. Capit merupakan pelindung utama kepiting karena menjadi alat berburu dan mempertahankan diri. Itu dia. Ini dia. Dia sudah ditombak tapi sepertinya makin terancang mencapit tongkat saya dengan kedua capitnya. Karaka menjadi primadona bakau Papua karena karakteristik dagingnya yang tebal. Sebelum dimasak, karaka ini harus dikupas dahulu, cangkangnya kemudian dipotong kecil-kecil karena nanti mau kita rebus beserta dengan bumbu-bumbu yang sederhana aja. Pak Yusuf, kita buka-buka dulu ya cangkangnya. Daging karaka segar terkenal dengan teksturnya yang kenyal dan rasa yang manis, sehingga tidak membutuhkan banyak bumbu. Ini mudah sekali memasaknya, begitu air mendidih, masukkan segala bumbu, kemudian karaka kita masukkan. Warna kepiting telah berganti kemerahan, menandakan kuliner ini dapat langsung disantap. Ini bagian cangkang, ini bagian terbaik karena dagingnya banyak. Terus ada kuahnya, saya masuk ke dalam sini. Seruput dulu. Luar biasa. Tantangan membuka cangkang kepiting inilah yang menjadi seni dari makan kepiting. Dagingnya manis sekali, terus juga teksturnya lembut. Dan karena kita potong-potong kepiting ini, jadi meskipun bumbunya sederhana itu meresap juga sampai ke dalam kuah-kuahnya juga. Tidak bisa berhenti makan. Enak tuh Mama? Enak. Besarnya ukuran kepiting Papua tentu saja tidak terlepas dari peran hutan bakau yang luas dan belum banyak terjamah tangan manusia. Dagingnya lebih manis. Kekayaan alam hutan bakau yang masih terjaga sudah terbukti nih. Menyimpan banyak biota yang bisa dimanfaatkan, dan beruntungnya saya mendapat karaka yang ukurannya besar-besar dan melengkapi petualangan saya di Papua Barat ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kami mau berburu lompa yang biasanya ada di perairan air pasang sebelum surut nih. Nah, saya lagi siap-siap juga nih bareng Pak Fredo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menangkap ikan lompa atau biasa disebut dengan ikan sarden memang harus berpacu dengan waktu, yaitu ketika air laut sedang pasang. Alat tangkap tradisional yang digunakan menyerupai kelambu, yaitu jaring yang memiliki lubang kecil. Kami harus bergerak secara kompak, cepat, dan gesit agar ikan terperangkap di jaring. Lompa biasa hidup dalam kelompok besar sebagai bentuk pertahanan terhadap predator. Jadi tidaklah butuh waktu yang lama untuk mendapat hasil yang banyak. Baru masuk sekali keruk kita sudah dapat ikan lompa. Ini nih, dia kecil-kecil seperti ini. Kalau di bahasa kita ya sebutannya teri ya. Bener-bener banyak banget, tadi baru masuk berenang-renang. Kayak masih ada nih, kita nanti masuk lagi kan? Cari yang banyak ya. Meskipun bagi saya sudah terlihat banyak terkumpul, namun hasil yang didapat belum cukup. Jaring lompa kembali kami sebar. Kali ini saya yang mencoba menggiring ikan dengan tongkat.
Ternyata menggiring ikan tidak semudah yang saya bayangkan. Harus melawan kuatnya arus di musim timur menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Wah, belum lama kita mencarinya tapi sudah didapatkan ikan lompa yang lumayan banyak. Jadi ikan lompa di sini biasa dimanfaatkan untuk umpan pancing, untuk dikonsumsi. Tapi ada satu kegiatan lagi nih yang mau saya lakukan di Danau Ubur-Ubur. Kira-kira ikan lompa ini mau dijadikan apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang! Laut jernih yang berwarna kehijauan, menggambarkan kawasan ini sebagai permata yang tersembunyi di Timun Nusantara. Ini kita sudah sampai di Danau Ubur-Ubur, tapi sebelum menikmati keindahannya, tidak lupa kita mau mengolah lompa yang sudah didapat tadi. Kita mau masak apa, Bapak? Lompa bakar bambu. Lompa bakar bambu. Beragam bumbu langsung dicampurkan dengan lompa. Proses masaknya pun masih mengandalkan cara yang tradisional. Membakar ikan di dalam bambu seperti ini telah dilakukan masyarakat Namatota sejak dulu. Nah, ini karena lompa bakar bambunya cukup lama untuk masak, sekitar 30 menit. Jadi kita mau tinggal berenang-berenang dulu sambil memberi makan ikan dengan sisa lompa tadi. Danau yang berada di tengah hutan ini terbentuk karena pergeseran bebatuan. Air di dalamnya pun masih terdiri dari air laut yang masuk di antara celah-celah karang. Masyarakat setempat sangat menjaga kelestarian ekosistem di sini, sehingga membuat ikan-ikan tidak menghindar saat saya berenang di danau. Mulai dari jenis bobara, samanda ekor kuning, dan butterfly fish dapat dengan mudah ditemui. Di bagian tengah danau, kita juga dapat berenang bersama ubur-ubur. Menyentuh ubur-ubur ini aman, karena tidak memiliki sengat berbahaya. Kita makin ke tengah, makin ketemu banyak ubur-ubur. Ini jarang banget loh. Mana, di mana? Ya, ini jarang banget ada danau dan ada ubur-uburnya, karena danau ini masih ada kadar air asinnya. Ubur-ubur berwarna coklat keemasan ini disebut sebagai Mastigias papua. Ini dia! Ubur-ubur jenis lainnya di berwarna coklat. Olahan lompa bakar bambu telah siap menanti. Menikmati santapan hangat untuk mengisi perut selepas berenang bersama ubur-ubur dan ikan penghuni danau. Ini tuh rasanya seperti di steam, dikukus, tapi lebih kerasa wanginya. Nggak tahu ya apa sedap dari aroma bambunya apa gimana, tapi ini enak banget apalagi dicampur dengan pisang manis ini. Petualangan hari ini merupakan pengalaman yang belum tentu saya dapatkan dimanapun saya berada, karena dari mulai mengikuti kearifan lokalnya, mencari lompa yang melimpah, kemudian berenang bersama ubur-ubur, dan ditutup dengan kuliner sederhana namun sangat menghangatkan suasana sore ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang!